Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina Lindriswar Lembit dengan NIM 1488-2012-2008. Di sini saya akan mempresentasikan materi rangkuman penjelasan mengenai kritik sastra feminis dan kritik sastra formalis. Saya akan memulai dengan rangkuman materi pertama, yaitu kritik sastra feminis. Definisi dari kritik sastra feminis yaitu metode menganalisis sastra yang berfokus pada pengaruh gender terhadap pembuatan, penerimaan, dan interpretasi karya sastra. Dalam hal ini, mencakup analisis bagaimana perempuan dan isu-isu mereka yang digambarkan dalam teks sastra, serta bagaimana identitas gender mempengaruhi penulis dan pembaca. Selanjutnya adalah sejarah kritik sastra feminis. Kritik sastra feminis berkembang dari gerakan feminis pada abad ke-20. Mulanya gerakan ini bertujuan untuk mengevaluasi kembali peran dan representasi perempuan dalam sastra. Selanjutnya adalah metode dan pendekatan dari kritik sastra feminis. Adapun metode dan pendekatan yang digunakan dalam kritik sastra feminis meliputi yang pertama adalah ginokritisme, yang berisi studi tentang tulisan-tulisan perempuan dan tradisi sastra wanita. Fokus dari metode ini adalah mempelajari pengalaman, bahasa, dan penulisan perempuan serta bagaimana identitas gender mempengaruhi karya sastra. Yang kedua ada psikoanalisis feminis, yang dalamnya menggunakan teori-teori psikoanalisis untuk memahami isu-isu gender dalam teks sastra. Fokus dari metode ini adalah menganalisis bagaimana identitas gender dan dinamika kekuasaan seksual mempengaruhi karakter dan narasi. Yang ketiga adalah feminisme Marxis, yang berisi penggabungan teori Marxis dengan analisis feminis untuk mengevaluasi hubungan antara gender, kelas sosial, dan ekonomi dalam karya sastra. Fokus dari metode ini adalah menyoroti bagaimana eksploitasi, kelas, dan penindasan gender saling terkait dalam teks sastra. Yang keempat adalah ekofeminisme, yang dalamnya berisi pendekatan yang menghubungkan isu-isu lingkungan dan gender dalam analisis sastra. Fokus dari metode ini adalah menganalisis bagaimana eksploitasi alam dan penindasan perempuan saling berkaitan dalam teks sastra. Yang kelima adalah teori aneh, yang berisi pendekatan yang mengeksplorasi identitas dan ekspresi gender yang tidak normatif dalam sastra. Fokus dari metode ini adalah menganalisis bagaimana teks sastra menantang atau memperkuat norma-norma gender dan seksual. Berikutnya ada tujuan dan fokus. Kritik sastra feminis bertujuan untuk yang pertama, mengungkapkan bias gender dalam arti menganalisis dan menyoroti bias gender dalam teks sastra. Yang kedua, reinterpretasi karya sastra dalam arti memberikan interpretasi baru yang lebih inklusif terhadap pengalaman perempuan. Yang ketiga, mendorong kesetaraan dalam arti meningkatkan kesadaran dan memperjuangkan kesetaraan gender dalam bidang sastra. Yang keempat, membongkar patriarki dalam arti mengkritik dan menentang struktur patriarki yang terlihat dalam karya sastra. Berikutnya ada contoh tokoh dan karya penting. Salah satu tokoh dan karya penting dalam kritik sastra feminis yang saya pilih sebagai contoh yaitu A Room of One's Own oleh Virginia Woolf. Dalam esai panjang ini, Woolf menjelaskan pentingnya ruang pribadi dan independensi finansial bagi wanita untuk menulis dan menghasilkan karya sastra yang berharga. Karya ini sering dikaji dalam konteks kritik sastra feminis karena analisisnya terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi oleh wanita penulis.
Berikutnya adalah pengaruh dan kontribusi. Kritik sastra feminis telah berkontribusi signifikan dalam mengubah cara kita memahami dan mengapresiasi karya sastra. Ini telah membuka jalan bagi lebih banyak penulis perempuan dan tema-tema gender dalam sastra, serta mendorong pembaca untuk lebih kritis terhadap representasi gender. Dengan ini, memahami kritik sastra feminis, kita dapat lebih menghargai karya sastra dan memahami kompleksitas isu-isu gender yang diangkat di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rangkuman materi kedua, yaitu kritik sastra formalis. Definisi kritik sastra formalis adalah pendekatan dalam analisis karya sastra yang berfokus pada elemen-elemen intrinsik dari teks itu sendiri. Ini berarti bahwa analisis dilakukan tanpa memperhatikan konteks eksternal seperti latar belakang penulis, kondisi sosial, atau sejarah pada waktu karya itu dibuat. Berikutnya adalah sejarah kritik sastra formalis. Kritik sastra formalis pertama kali berkembang di Rusia pada tahun 1920-an sebagai reaksi terhadap aliran positivisme abad ke-19 yang lebih fokus pada isi dan ciri sosial sebuah karya. Pendekatan ini lahir sebagai bagian dari pergeseran paradigma dalam ilmu humaniora dari diakronis dalam arti berfokus pada perkembangan sejarah ke sinkronis dalam arti berfokus pada struktur dan bentuk. Selanjutnya adalah metode dan pendekatan kritik sastra formalis. Adapun metode dan pendekatan yang digunakan dalam kritik sastra formalis meliputi yang pertama adalah analisis struktur yang berisi A. Fokus pada bagaimana elemen-elemen dalam karya sastra seperti alur, karakter, dan setting bekerja sama untuk menciptakan makna. B. Penelitian bagaimana struktur teks membentuk pengalaman pembaca. Yang kedua adalah analisis gaya yang berisi A. Meliputi pilihan kata, penggunaan metafora, simile, aliterasi, dan perangkat bahasa lainnya yang digunakan oleh penulis. B. Fokus pada bagaimana gaya bahasa dan teknik retorika menciptakan efek estetis dan emosional. Yang ketiga adalah analisis naratif yang berisi A. Studi tentang teknik penceritaan termasuk sudut pandang, narator, dan alur cerita. B. Penelitian bagaimana unsur naratif membentuk pemahaman pembaca tentang tema dan pesan karya sastra. 4 adalah analisis simbolisme yang berisi A. Identitas dan interpretasi simbol-simbol yang digunakan dalam teks. B. Penelitian bagaimana simbolisme berkontribusi pada tema dan makna keseluruhan karya. Yang kelima adalah analisis struktur yang berisi A. Fokus pada unsur-unsur formal seperti rima, meter, pola, stanza dalam puisi, dan struktur bab dalam prosa. B. Penelitian bagaimana struktur formal memengaruhi pengalaman membaca dan interpretasi. Kritikus sastra formalis menggunakan pendekatan-pendekatan ini untuk memberikan analisis yang mendalam dan objektif terhadap teks sastra, dengan tujuan untuk mengungkap bagaimana elemen-elemen internal teks bekerja sama untuk menciptakan makna dan efek estetis. Selanjutnya adalah fokus utama dari kritik sastra formalis. A. Struktur teks. Fokus utama kritik ini adalah struktur internal teks, termasuk alur cerita, karakterisasi, setting, dan tema. Kritikus menganalisis bagaimana elemen-elemen ini saling terkait dan menciptakan keseluruhan yang kohesif.
B. Gaya bahasa dan teknik retorika. Kritik formalis memerhatikan penggunaan bahasa dalam teks, termasuk pilihan kata, metafora, simile, aliterasi, dan teknik retorika lainnya. Fokusnya adalah bagaimana gaya bahasa ini memengaruhi makna dan efek estetika. C. Simbolisme dan motif. Analisis simbolisme dan motif dalam teks juga merupakan fokus utama kritik sastra formalis. Kritikus mengidentifikasi dan menafsirkan simbol-simbol dan motif yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan makna tambahan. D. Konsistensi dan kesatuan. Kritik formalis menilai seberapa baik semua elemen dalam teks bekerja sama untuk menciptakan kesatuan dan konsistensi. Sebuah karya dianggap berhasil jika semua bagiannya mendukung tema dan makna keseluruhan. Dengan fokus pada elemen-elemen intrinsik karya sastra, kritik sastra formalis membantu pembaca untuk memahami dan mengapresiasi kompleksitas dan keindahan karya tersebut. Selanjutnya adalah pengaruh dan kontribusi. A. Pengaruh kritik sastra formalis. Yang pertama adalah pemahaman mendalam terhadap teks. Kritik sastra formalis memberikan alat untuk analisis mendalam terhadap elemen-elemen struktural karya sastra. Ini membantu pembaca memahami bagaimana elemen-elemen tersebut bekerja sama untuk menciptakan makna dan efek estetis. 2 adalah pengembangan teori sastra modern. Kritik sastra formalis memiliki pengaruh besar dalam pengembangan teori sastra modern, termasuk strukturalisme dan poststrukturalisme. Pendekatan ini membentuk dasar bagi banyak teori dan metodologi analisis sastra yang muncul kemudian. 3 adalah pendidikan sastra. Pendekatan formalis banyak digunakan dalam pendidikan sastra. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis untuk menganalisis teks sastra, membantu siswa mengembangkan keterampilan analisis kritis. Keempat adalah otonomi karya sastra. Kritik formalis menegaskan pentingnya memandang karya sastra sebagai entitas otonom. Ini menggeser fokus dari interpretasi subjektif dan faktor eksternal ke analisis objektif berdasarkan teks itu sendiri. Berikutnya adalah kontribusi kritik sastra formalis. Yang pertama adalah pengembangan metode analisis. Kritik formalis mengembangkan berbagai metode analisis struktural, seperti analisis naratif, analisis gaya, dan analisis simbolisme. Metode-metode ini telah menjadi alat penting dalam studi sastra. Yang kedua adalah fokus pada bentuk dan struktur. Pendekatan ini menekankan pentingnya bentuk dan struktur dalam karya sastra. Ini memberikan perspektif baru yang menghargai keindahan dan kesatuan internal teks sastra. Yang ketiga adalah objektivitas dalam kritik sastra. Kritik formalis mendorong objektivitas dalam analisis sastra, menekankan bukti yang dapat ditemukan dalam teks itu sendiri daripada interpretasi subjektif atau faktor-faktor luar. Pengaruh dan kontribusi kritik sastra formalis terus dirasakan dalam studi sastra modern, memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami dan mengapresiasi karya sastra melalui elemen-elemen bentuknya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.